Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nutfatun Lupus, calon guru penggerak Angkatan 7. Perkenalkan pula pembimbing saya, ada Bapak Yaya Salia, SPD MMPD selaku fasilitator, dan Bapak Abdullah SAG selaku pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata. Aksi nyata merupakan sebuah bentuk penerapan pemahaman tentang materi yang sudah saya pelajari. Rancangan kegiatan yang akan saya lakukan adalah menerapkan keyakinan kelas pada kelas yang saya ampu, serta melakukan pengimbasan pemahaman tentang materi yang telah saya pelajari kepada rekan sejawat agar menularkan budaya positif pada masing-masing kelas. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama, murid mampu menyampaikan pendapat secara tertulis mengenai keyakinan kelas sebagai landasan dalam melaksanakan disiplin positif. Yang kedua, murid mampu menemukan nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung dalam keyakinan kelas dan dapat mengaplikasikannya. Yang ketiga, rekan sejawat dapat ikut tergerak setelah mengikuti kegiatan pengimbasan. Berikut tolak ukur pelaksanaan aksi nyata. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan keyakinan kelas bersama siswa dan juga kegiatan diseminasi atau pengimbasan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang ketiga, menerapkan kegiatan membuat keyakinan kelas sebagai aksi nyata. Yang keempat, mengundang rekan guru terdekat sebagai sasaran pengimbasan pemahaman tentang budaya positif. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pengimbasan bersama rekan sejawat. Yang keenam, melakukan refleksi melalui umpan balik dari peserta pengimbasan. Dukungan yang dibutuhkan. Selain alat-alat yang digunakan untuk kegiatan keyakinan kelas dan kegiatan pengimbasan, saya juga memerlukan dukungan berupa motivasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan juga warga sekolah, serta sarana fasilitas yang ada yang dapat saya gunakan. Selain itu, saya juga dapat membelinya apabila diperlukan. Pengaplikasian aksi nyata yang telah saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Berikut dokumentasinya. Minta izin ke Bapak untuk menerapkan budaya positif yang saya dapatkan di program guru penggerak untuk diterapkan ke siswa dan juga disampaikan ke teman-teman guru. Terima kasih kepada Ibu Lupus yang sudah masuk ke guru penggerak ya. Mangga. Ini potensi sekolah kami. Ibu Lupus ini satu-satunya guru yang masuk ke guru penggerak ya. Mangga silakan ditularkan ke teman-teman guru. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sukses. Dokumentasi keyakinan kelas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan
kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir di sini di ruang pertemuan kita hari ini untuk membahas tentang diseminasi saya kepada Bapak Ibu untuk memberikan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nutfatul Nufus, calon guru penggerak angkatan 7. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelumnya kita ke perubahan paradigma belajar. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan, menurut beliau pendidikan adalah proses menuntun segala laku murid sesuai kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya, sehingga anak itu akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kita harus merubah dulu paradigma kita, cara berpikir kita tentang belajar itu sendiri. Dulu kita itu menganggap teori belajar adalah yang sering kita gunakan adalah bahwa murid itu bagaikan kertas kosong. Artinya sebagai guru kita berhak untuk mencoret-coret kertas kosong tersebut untuk mengisinya dengan apa yang kita inginkan. Pertama, kertas kosong itu disebutnya dengan teori tabula rasa, dan yang kedua itu teori negatif, dan yang ketiga adalah teori konvergensi. Nah, sekarang yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara itu yang lebih sesuai adalah teori konvergensi. Di mana teori konvergensi ini menganut bahwa anak itu bagaikan tulisan yang sudah terisi, ya. Jadi ada tulisan-tulisan sama di situ, baik itu tulisan-tulisan positif maupun negatif. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memperjelas tulisan-tulisan sama itu dengan tulisan-tulisan yang positif. Yang negatifnya kalau bisa disamakan atau kalau bisa sampai hilang yang negatifnya. Kemudian paradigma kita juga harus berubah bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi, karena tadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu dalam menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, kodrat alam anak dan kodrat zamannya. Misalnya kita itu daerah yang drama ini dekat dengan pesisir, ya, itu bisa kita mengajarkan anak dengan dibawa ke laut supaya mengenal biota-biota laut dan lingkungan-lingkungan pantai seperti itu. Kita belajar untuk mengenali potensi anak dulu, gitu. Kemudian yang ketiga ada guru itu seperti petani tadi, ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun, ya. Jadi hanya menuntun laku murid. Itu secara biologis tidak bisa dirubah. Kalau memang otaknya malas, tidak akan bisa dirubah untuk menjadi anak yang rajin. Jika memiliki percaya diri itu tidak bisa dirubah, ya. Tapi karena ada juga tabel watak intelijensi, kecakapan yang bisa kita tuntut, sehingga anak itu bisa disamarkan tadi. Yang watak malasnya itu bisa disamarkan oleh watak yang positif, sehingga anaknya tadi malas bisa rajin, dan anak yang tadinya percaya diri, yang kurang percaya diri menjadi percaya diri. Jadi hanya bisa disamarkan. Ya, makanya bisa saja suatu saat tabiat malas itu muncul kembali kalau tidak ada tuntunan dari orang-orang terdekat. Pembelajaran itu berpihak pada murid. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Malah sekarang itu ada pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kelompokkan karakteristik anak seperti apa. Misalnya yang ini gemar pantun, bisa satu pembelajaran dengan desain yang berbeda. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, yang materi yang kedua adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Kebiasaan yang tepat, ya, berarti berkaitan dengan aturan. Menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya dari diri kita. Maksudnya aturan, ya, tapi disiplin sendiri artinya belajar. Jadi kita belajar untuk mendisiplinkan atau untuk menciptakan nilai-nilai positif yang ada di diri kita. Jadi bukan karena orang lain. Makanya di sini ada mendisiplinkan diri kita. Kalau kita ini tidak bisa disiplin, nanti orang lain yang akan mendisiplinkan kita.
tidak terpaksa. Ya, jadi makanya di sini nanti tujuannya adalah ke disiplin diri atau self disiplin. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Daniel Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi ada 3 motivasi. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita sering dengar anak-anak itu melakukan disiplin karena tak dihukum, karena tidak nyaman dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita sudah sering ya, para guru itu sering memberikan imbalan atau penghargaan kepada muridnya, tujuannya untuk memotivasi. Kemudian yang ketiga itu motivasi. Yang motivasi anak itu ada juga yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kita lihat ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Kita lihat mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat hukuman atau konsekuensi. Kita contohkan dulu ya perbedaannya ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini apa nih? Tercatat 100 kali di dalam buku kalimat. Oh, ya. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini bukan yang terlambat. Kira-kira ini maksudnya kemana? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya? Coba ya, betul gak ya? Salah, maksudnya ke konsekuensi. Kita cari perbedaannya ya. Untuk hukuman dan konsekuensi itu apa perbedaannya? Kita lihat berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa nih? Hukuman, coba ya hukuman. Nah, tapi konsekuensi kalau ini hukuman, kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Dari asalnya. Kalau yang ini kan yang mengelilingi lapangan. Tadi yang kedua itu lari di lapangan karena terlambat. Jadi itu disuruh untuk berlari. Sedangkan kalau yang pertama yang menulis berasal dari diri kita. Tadi perbedaannya berarti kalau menurut pandangan saya ya ini ya. Kalau hukuman itu tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Tadi hanya terlambat, tapi disuruh keliling lapangan. Ya, berarti ini tidak sebanding. Tapi kalau konsekuensi sebanding biasanya. Dan perbedaannya, kalau hukuman itu ya hanya guru yang menentukan. Tapi kalau konsekuensi udah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi nanti kalau terlambat tulis kata ini. Nah itu konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi murid itu dilibatkan. Kalau hukuman murid tidak dilibatkan. Contoh lain ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apa ini? Konsekuensi. Coba ya. Betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa ini? Berarti di konsekuensi. Iya. Ya, betul. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Hukuman, coba ya. Ya, betul. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Sudah paham. Luar biasa. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan atau fun. Yang keempat kebebasan atau freedom. Yang kelima kekuasaan atau power. Ya, ini 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mencari ya cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh misalkan kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu berkaitan dengan sandang
gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Banyak kan anak yang di sekolah itu nakal dan lain sebagainya. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang. Ya, jadi pengen diterima sama orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesenangan kan. Yang namanya anak itu pada dasarnya bermain. Kodratnya itu bermain. Makanya ketika dia sekolah dengan suasana yang tegang, itu belajar akan sulit masuk ke pikirannya. Tapi ketika kita memasukkan di sini unsur permainan, dia akan fun. Kalau fun itu bahagia, tertawa, ya ceria dan lain sebagainya, sehingga materi-materi yang diberikan akan mudah masuk. Yang keempat itu kebebasan. Anak juga perlu kebebasan, ya. Tapi di sini kebebasannya tidak kebebasan yang blas gitu ya, tidak terarah. Guru ada peran tadi menuntun, ya. Guru bisa mengontrol, tapi tetap yang menentukan kontrolnya adalah anak itu sendiri. Kemudian yang kelima, kekuasaan atau power. Yang anak itu pengen menjadi lebih berkompeten, pengen diakui sama teman-temannya bahwa dia itu punya peran gitu ya. Kadang seperti itu ya. Jadi ini kita sebagai guru harus tahu ini. Makanya waktu itu saya pernah mengisi kuesioner ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya sudah pernah isi, anak-anaknya juga. Itu untuk menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri Bapak Ibu dan juga anak-anak. Kemarin sudah saya lakukan. Selanjutnya, posisi kontrol guru ya. Kalau kita sudah tahu tadi kebutuhan dasarnya, guru itu punya kontrol ya di sekolah ya. Macam-macam. Yang pertama ada penghukum, guru itu sebagai penghukum, ada juga pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kita harus tahu posisi mana yang tepat untuk diri kita sebagai guru yang baik, sebagai guru yang mampu membudayakan budaya positif tadi ya. Kalau penghukum ini biasanya tidak pernah mendengarkan alasan anak. Ternyata anak tersebut ada masalah di rumah. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi guru penghukum. Ya, walaupun hukuman juga kadang perlu, tapi dilihat tadi ya harus sebanding. Jangan sampai anak itu merasa trauma, merasa takut sehingga dia akan mengucilkan dirinya sendiri. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Ini kita juga, saya sebelum belajar di guru penggerak, saya merasa penghukum pernah, pemberi rasa bersalah juga setelah dipelajari pernah juga ternyata. Kalau yang menghukum itu nadanya keras gurunya biasanya, ngomongnya keras. Kalau yang memberi rasa bersalah enggak Bu, kalem gurunya tuh. Tapi kata-katanya dilekit, menusuk ke hati. Nah, yang ketiga ada guru itu kontrolnya sebagai teman. Sebenarnya bagus anak kita mendekat ya Bu ya, memberikan nanti gambaran, cerita dan sebagainya, dia tidak akan segan. Tapi takutnya yang sebagai teman ini hanya kepada guru tersebut. Ketika dia ada sama guru lain beda. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau ini biasanya pakainya data. Kemudian yang kelima ini manajer. Nah, kalau manajer ini berarti dia itu biasanya cara yang digunakan adalah dengan cara pendekatan. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara untuk membudayakan disiplin positif. Segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam restitusi itu. Jadi kalau restitusi ini identitasnya identitas sukses, karena anak itu diberikan pendekatan, kemudian juga anak itu diberikan ketenangan dulu, baru dicarikan jalan keluarnya atau solusinya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, jadi guru itu ke anak ketika ada salah, itu jadi anak itu tenang dulu. Ya, kalau sudah tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau sudah tenang, tadi itu coba mengapa kamu melakukan itu. Nanti anak menjelaskan. Ya, oh iya saya itu salah Bu, begini. Nanti anak tahu sendiri mana yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah ini. Jadi anak itu mencari solusi sendiri. Bukan menanyakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas. Itu namanya tadi ada surat pendapat, kegiatan surat pendapat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada
pemahaman untuk peraturan yang tinjau ulang keyakinan sekolah. Nanti yang terakhir adalah biasanya dibuat seperti misalnya poster apa supaya menarik keyakinan kelasnya, kemudian ditempel bisa di kelas. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan sekolah berarti bisa ditempel di majalah dinding dan lain sebagainya, gitu, yang bisa terbaca oleh semua. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Nanti aturannya dibuat mengembalikan ke tempat semula gitu ya. Jadi ini nanti mangga silakan di semester 2 barangkali dibuat keyakinan kelasnya supaya ada kesepakatan dengan anak-anak. Jadi anak itu terlibat untuk membuat aturan sendiri. Berarti sudah selesai Bapak Ibu. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Barangkali ada sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Ayo, mangga Bapak Adi Setiadi. Berkaitan tadi dengan mendisiplinkan siswa, Bu. Apa harus sepenuhnya untuk mendisiplinkan siswa itu dengan reward and punishment? Cara lain selain itu yang bisa diterapkan di sekolah ini? Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Tentu saja bisa dengan cara apabila kita bisa memberikan kata-kata yang bagus gitu. Jadi dengan langsung misalnya kita melihat anak nih ada yang buang sampah, ya, wah berarti sudah memiliki empati, bagus sekali. Nah itu bisa, itu juga kan reward tapi tidak bukan hadiah ya, tapi lebih kepada kata-kata pujian. Jadi anak itu akan termotivasi gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan di sekolah ya. Kedepannya kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk pendidikan, karena pendidikan itu bukan pendidikan yang seperti dulu lagi ya, yaitu pendidikan yang lebih maju. Kira-kira nanti 100 tahun kemudian kita menciptakan generasi emas ya. Anak-anak yang mempunyai kemampuan digital yang hebat tapi juga berkarakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif ya, dan juga berpikir kritis. Terima kasih atas kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fitria, guru kelas 1 SDN PPD SDN 2 Tenaga Betul, Kecamatan Tasmaya, Kabupaten Indramayu. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nurfatin Nufus selaku guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu atas diseminasinya tentang budaya positif yang dijelaskan cukup jelas. Semoga apa yang diberikan Ibu Nufus bermanfaat untuk saya dan bisa diaplikasikan kepada pengajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya mengenai budaya positif. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan lebih baik lagi untuk budaya-budaya positif yang lain. Terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.